الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mensyukuri setiap nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar yang mulia ini izinkan khatib untuk mengajak diri khatib dan seluruh yang hadir untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersungguh-sungguh melaksanakan seluruhnya perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, sidang jamaah Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ali Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu 'anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب التوابين ويحب المتوكلين. آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم. أيها الحاضرون, ayat ini berkaitan dengan perang Uhud, di mana dalam peperangan ini, peperangan yang sangat menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy ingin menyerang Madinah karena mereka ingin membalas dendam atas kekalahan perang di Badar. Perang Badar, kaum kafir Quraisy kalah dan mereka mempersiapkan pasukan 1 tahun lamanya untuk membalas dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mengetahui ini, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya, kemudian mereka bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut, maka banyak yang mengusulkan, khususnya para pasukan-pasukan yang masih muda, yang mereka sangat bersemangat dalam peperangannya ketika mereka sudah luar biasa semangatnya dan mereka sangat pede karena mereka sudah menang dalam peperangan Badar. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita keluar dari Madinah dan menyambut mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya strategi khusus dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertahan di Madinah, ingin menerapkan strategi supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memenangkan perang tersebut. Tetapi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasulullah, Nabi kita yang luar biasa, sangat berlemah lembut dan mengikuti apa yang disampaikan oleh sebagian dari sahabatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan dirinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju perang dari besi, maka ada sebagian mengatakan mungkin kita terlalu memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perasaan mereka tidak enak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita lebih baik bertahan sebagaimana apa yang kau inginkan. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pantas bagi seorang nabi ketika sudah memakai baju perang untuk membuka kembali. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beraninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka menuju Bukit Uhud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersiapkan 1000 pasukan. Ternyata di tengah jalan ada orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memprovokasi pasukan sehingga 300 pasukan itu mundur. Dan ini menyedihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat 700 pasukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum terjadinya peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi khusus kepada pasukan panah. Pasukan panah itu ditempatkan di Jabal Rummah. Rasulullah mengatakan, kalian apapun yang terjadi jangan turun. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah perang, dan perang ini hampir dimenangkan oleh pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian mereka sudah mengambil ghanimah, harta rampasan perang. Maka pasukan panah yang tadi sudah diberikan nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan, mereka sudah tertarik dengan harta. Mereka tergiur dengan harta rampasan perang, kemudian mereka turun. Dan ketika mereka turun, maka ini dimanfaatkan oleh pasukan Khalid bin Walid. Kemudian mereka berbalik menyerang kembali. Dan ini suatu yang sangat menyedihkan, di mana pasukan kaum muslimin ini kocar-kacir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patah giginya, dan diisukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dalam peperangan tersebut 70 sahabat syahid, syuhada di sisi Allah, termasuk Sayyiduna Hamzah. Ini begitu luar biasa. Tapi apa hikmahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami pengkhianatan begitu luar biasa, sehingga mereka mundur dan dipastikan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Ketika pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merenung, maka turunlah ayat tadi yang kami bacakan. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah kamu wahai Muhammad bisa berlaku lemah lembut. Apa lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak marah. Rasulullah tidak mencaci maki mereka yang telah mengkhianatinya, yang menjadi penyebab dari kekalahannya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad berlaku kasar kepada mereka, hatimu keras kepada mereka, lam faddu min hawlik, maka mereka pasti akan lari menjauh darimu. Tapi karena engkau berlemah lembut kepada mereka, dan Allah mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu bersikap seperti itu? Itu murni karena Allah. Ini karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Addamani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mengajarkan adab, akhlak kepadaku, maka baguslah akhlakku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada di antara kita yang punya sifat seperti itu, berlemah lembut, ucapannya tidak kasar, hatinya lembut, ini bagian dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah berbuat kesalahan dan pengkhianatan? Allah mengatakan kepada Rasulullah, fa'fu anhum, maka maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka kembali bermusyawarah. Ini Masya Allah, Rasulullah mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan, tapi Allah perintahkan kepada Rasulullah, maafkan mereka. Ini menjadi contoh bagi kita. Maafkan orang lain ketika berbuat kesalahan. Mungkin orang lain telah mengkhianati kita, menzalimi kita. Kalau kita ingin contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita punya sifat untuk memaafkan. Fa'fu anhum. Bukan hanya itu, wastaghfir lahum, dan mohonlah ampun kepada Allah untuk mereka, untuk berbuat, orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kalian. Kemudian wasyawirhum, ajak lagi mereka ngomong, bicara lagi sama mereka. Walaupun di awal musyawarah, hasil musyawarahnya ini salah, kekalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah perintahkan lagi, musyawarah lagi, ajak mereka lagi. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang harus kita tiru. Mungkin hubungan kita dengan manusia pasti ada kesalahan-kesalahan. Mungkin kita pernah dikecewakan, mungkin karena kita pernah ditipu oleh orang lain. Bagaimana sikap kita? Kalau kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti ada sifat. Yang pertama apa? Maafkan mereka. Kalau kita, dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka dan ngajak mereka lagi bermusyawarah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Inilah nabi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang terbaik. Maka ambillah suri tauladan ini. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersungguh-sungguh mencontoh akhlaknya Nabi. Kita akan meniru-niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin lebih mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah bagian dari sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kalian sudah bermusyawarah, maka ketika kalian sudah berazam, tekad kalian sudah bulat, maka Allah mengatakan, bertawakkallah kepada Allah. Serahkan segala urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika kalian sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Maka tirulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, inilah sunnah yang sangat luar biasa. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita ingin masuk syurga dengan sangat mudah, maka cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kana ma'i fil jannah. Kalian akan bersamaku dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ayul hadirun, inilah pesan yang sebenarnya menjadi iktibar bagi kita semuanya. Kenapa terjadinya kekalahan? Karena ada pengkhianatan, karena ada kesalahan, karena tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita tidak patuh kepada pemimpin, maka akan terjadi bala musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalamma asabatkum musibah qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Allah bertanya, kenapa kamu heran ketika ditimpakan musibah kepada kalian? Apa musibahnya? Kekalahan di perang Uhud. Qad asabatum mithlaiha, sungguh kalian sebelumnya ini mengalami kemenangan 2 kali lipat, tapi Allah berikan musibah kepada kamu. Kenapa? Mereka mengatakan, qultum anna hadha, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa kalah? Kemudian Allah mengatakan, qul huwa min 'indi anfusikum, katakanlah bahwa kekalahan ini karena diri kalian sendiri, bukan karena hebatnya musuh, tapi karena kita, karena kelemahan kita, karena kebodohan kita, karena sombongnya kita, karena kita tidak patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapatkan kekalahan yang sangat memalukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kekalahan demi kekalahan itu karena diri kita, karena nafsu kita, karena kita memperturutkan hawa nafsu. Kita dikalahkan oleh musuh-musuh kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang selalu istiqamah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
وتب علينا واهدنا للحق وإلى طريق مستقيم. اللهم اصلح شأننا وشأن المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر سلطاننا وسلطان المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بارك الله. الحمد لله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.